perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Secara substansi, Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta ketika bicara tentang success story yang ada di Jakarta, tapi kemudian secara perlahan dianggap mengkritik dan mencolek kebijakan politik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, giliran Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, menyampaikan pidato dan sambutan, Kang Deddy mengatakan bahwa ya soal kemacetan di Bandung itu adalah domain wali kota. Itu bukan domain yang terjadi pada gubernur. Dan katanya sekalipun Bandung itu macet, kotanya dingin, beda dengan Jakarta yang panas. Ini kan semacam feedback, semacam serangan balik dari Deddy Mulyadi bahwa sebenarnya kalau ingin mengkritik Bandung sebagai wilayah Jawa Barat, ya betul, tapi sekali lagi untuk urusan kemacetan di kota Bandung itu bukan urusan gubernur, tapi urusan wali kota. Meski begitu, ya di Bandung itu ya dingin lah, tidak seperti di Jakarta panas dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut oleh publik. Termasuk juga bicara tentang bagaimana kondisi banjir. Kata Kang Deddy Mulyadi, tidak ada tuh istilahnya banjir-banjir yang ada di Jakarta itu disebut dengan banjir kiriman yang ada di hulu seperti di Kabupaten Bogor. Yang ada itu memang banjir air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat ke yang rendah. Meski harus diakui, kata Kang Deddy, memang alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Bogor itu juga disinyalir menjadi salah satu sebab kenapa seringkali terjadi banjir di mana-mana, khususnya di Kabupaten Bogor, yang juga seringkali kiriman airnya itu sampai kemanapun, termasuk yang ada di Jakarta banjirnya. Tapi kata Kang Deddy, sekalipun ada banjir yang muncul itu dari Kabupaten Bogor, tapi alih fungsi hutan ini, para pengembang dan para pengusahanya itu bukan orang Jawa Barat dan bukan orang sekitar. Kata Kang Deddy pula, bisa ditebak orang mana itu yang suka mengembang, orang mana para pengusaha-pengusaha itu yang mengubah alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Bogor yang dianggap sebagai biang kerok ke banjir dan banjirnya menyebar hingga ke Jakarta. Publik mungkin juga berspekulasi, selama ini alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Bogor memang pengusaha, kontraktor dan seterusnya itu ya memang mostly kebanyakan mereka adalah orang Jakarta. Jadi secara tidak langsung inilah yang kita sebut sebagai balas pantun politik, sindir menyindir, dan bahkan bisa disebut sebagai perang terbuka antara dua gubernur. Bagi saya, apa yang kemudian sangat layak untuk bisa dibicarakan dalam konteks ini? Saya kira rivalitas dalam politik itu menjadi penting. Yang paling penting adalah rivalitas ini diwujudkan dan didesain sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan, sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana kebijakan-kebijakannya itu semakin populer dan pro rakyat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bagi saya, ketika ada saling sindir antara Pramono Anung dengan Kang Deddy Mulyadi, tentu di hari-hari berikutnya sampai 5 tahun yang akan datang, baik Kang Deddy Mulyadi ataupun Pramono Anung di daerahnya masing-masing tinggal pamer, tunjukkan kepada publik apa solusi-solusi konkret yang sudah diperbuat untuk daerahnya masing-masing terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan seterusnya, termasuk juga soal macet terkait dengan banjir, pengangguran, yang saya kira bagi saya ini harus dijadikan sebagai kompetisi, sebagai upaya untuk melahirkan kualitas kepemimpinan yang semakin mantap, sehingga pemimpin-pemimpin di daerah khususnya Jakarta dan Jawa Barat itu juga melahirkan bagaimana persoalan di daerahnya itu selesai. Kita masih ingatkan bagaimana rivalitas antara Lionel Messi dengan Ronaldo. Wah, hebat, luar biasa. Dan bahkan dalam kesempatan di begitu banyak wawancara, Lionel Messi mengatakan bahwa dia bisa meningkatkan kualitasnya karena ada rival yang cukup luar biasa, namanya Ronaldo. Jadi Messi selalu terprovokasi, selalu memupuk oportunisme, selalu menimbulkan bagaimana dia berlatih sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Ronaldo. Begitu Ronaldo, karena ada Lionel Messi lah, kemudian dia terus berlatih, menunjukkan bahwa dia adalah pemain terbaik dan bisa melampaui Lionel Messi. Artinya apa? Rivalitas-rivalitas semacam ini bagi saya juga cukup luar biasa. Oleh karena itu bagi saya, ketika ada saling sindir, publik menyebutnya semacam rivalitas, ini positif dalam konteks bagaimana menciptakan dan melahirkan kualitas pemimpinan dan solusi-solusi yang untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerah. Meski pada saat yang bersamaan banyak juga yang mengatakan bahwa ternyata ya yang rivalitasnya itu agak sengit bukan hanya The Jack Persija dengan Bobotoh sebagai pendukungnya Persib. Tapi bagi saya ini adalah bagian dari dinamika politik, karena memang selama ini secara kewilayahan Jakarta dengan Jawa Barat ini bukan hanya beririsan, tapi biasanya gubernur dan para pemimpin-pemimpinnya saling berkompetisi, menunjukkan citra yang positif, menunjukkan bahwa mereka lah yang memiliki kinerja dan penerimaan yang cukup luar biasa. Karena tentu gubernur-gubernur di dua provinsi ini adalah mereka yang selalu dikait-kaitkan dengan bagaimana menjadi calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu siapapun yang jadi gubernur Jawa Barat
Siapapun yang jadi gubernur Jakarta, biasanya kalau ada pemilu, terutama pilpres, itu namanya masuk dalam bursa, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Ini tentu tidak terlepas dari karena dua gubernur di Jawa Barat ataupun di Jakarta, di dua wilayah ini namanya populer, sering diperguncingkan, manuver-manuver politiknya itu selalu dikaitkan dengan kompetisi di level politik nasional. Nah, teman-teman, memang persaingan antara gubernur dari Jakarta ini, yaitu Pramono Anung dengan Gubernur Deddy Mulyadi, ya sangat-sangat terlihat ketika mereka menyampaikan ya pidato mereka di acara yang diadakan oleh KPK, teman-teman, ya, di mana KPK melakukan suatu acara dan di situ terkumpul beberapa kepala daerah ya untuk bisa ya meminimalisir tindakan-tindakan korupsi di setiap daerah. Dan gubernur dari Jawa Barat ini dan juga gubernur ya DKI Jakarta ini ya terlihat sekali mereka saling ya memiliki satu ambisi bahwa ya kepemimpinan mereka lebih baik dari kepemimpinan yang lain. Ya, ketika Pramono Anung ya menyampaikan pidatonya dan juga dia menyapa berbagai gubernur yang hadir di situ, maka terlihat bahwa Pramono Anung tidak menyapa Kang Deddy Mulyadi. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi memiliki ya dapat giliran untuk menyampaikan pidato, maka sama juga bahwa Kang Deddy Mulyadi juga tidak menyebut ya nama Gubernur DKI Jakarta ya pada saat itu, sehingga di sini memberikan satu pertanda bagaimana ya persaingan mereka dan juga memiliki satu ya niat untuk bisa lebih baik dari gubernur-gubernur yang lain. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dengan persaingan antara gubernur ini ya, antara gubernur Jawa Barat dengan gubernur ya DKI Jakarta Pramono Anung. Nah, kala Pramono dan Deddy Mulyadi saling sindir soal macet dan banjir. Nah, ini mereka saling sindir mengenai soal macet dan banjir, teman-teman. Mereka saling menyinggung dan tentu menyalahkan ya atau mengkritik daerahnya. Seharusnya yang dilakukan adalah fokus pada daerahnya masing-masing, tidak membandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saling melempar sindiran terkait dua masalah klasik di wilayah pimpinan masing-masing, yakni macet dan juga banjir. Sindiran pertama ya dilontarkan Pramono saat berbicara dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pasca pelantikan kepala daerah wilayah Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat di Ancol, Jakarta Utara, Kamis 10 Juli 2025. Dengan gaya bercanda, Pramono menyentil posisi Bandung yang kini menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia. Nah, ini ketika Pramono Anung memulai menyindir Jawa Barat, teman-teman, di mana ya Bandung itu adalah posisi pertama macet ya di seluruh Indonesia, bukan di DKI Jakarta lagi, tetapi di Bandung. Maka disitulah ya tentu Kang Deddy Mulyadi naik darah, naik hitam di dalam hal itu, karena Bandung adalah bagian dari wilayah Jawa Barat. Nah, Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka sekarang nomor satunya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Baratnya belum ada, ucap Pramono Kamis ya. Nah, ini teman-teman ya, dimana yang memulai sindiran ini adalah dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di mana dia membandingkan dia karena dulunya yang paling macet, nomor satu daerah yang paling macet di Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Nah, sekarang bukan DKI Jakarta lagi, tetapi Bandung yang merupakan daerah Jawa Barat. Maka itu yang dikatakan oleh
Pramono Anung bukan lagi DKI Jakarta tetapi Bandung. Oke, kita lihat di sini macet Jakarta. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Bandung kini berada di posisi teratas kota termacet di Indonesia, disusul Medan, Palembang, dan Surabaya. Nah, ternyata bahwa ya daerah termacet itu ya nomor satu sekarang adalah Jawa Barat, ya Bandung, ya Bandung, kemudian Medan, ya Sumatera Utara, kemudian Palembang, ya Sumatera Selatan, dan juga Surabaya. Oke. Kemudian ya sementara Jakarta yang dulunya langganan puncak kini turun ke posisi kelima. Secara global pun Jakarta turun ke peringkat ke-90. Nomor satunya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90, kata dia. Oke, Pramono mengklaim turunnya tingkat kemacetan di Jakarta tak lepas dari kebijakan mendorong penggunaan transportasi publik, salah satunya dengan mewajibkan aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Nah, jumlah penumpang transportasi umum naik menjadi sekitar 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, transportasi umum keluarganya juga ikut naik. Jadi kalau ke Jakarta hari Rabu pasti kemacetannya berkurang banyak, ujarnya. Oke, selain itu perluasan jaringan Transjabodetabek yang kini menjangkau wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi disebut memengaruhi kondisi lalu lintas di Jakarta, katanya. Orang main bayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksa ini untuk mengubah karakter orang dari kebiasaan pakai kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum? Tugasnya. Banjir kiriman. Tak mau kalah dalam acara yang sama, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi anggapan soal banjir yang kerap disebut sebagai kiriman dari Bogor. Menurutnya banjir di Jakarta bukan semata soal kiriman air dari wilayah hulu, melainkan akibat persoalan lingkungan yang kompleks. Nggak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu aspek siklus alam, kata Deddy. Namun ia mengakui bahwa perubahan tata ruang di wilayah hulu seperti Bogor memang turut memengaruhi kondisi lingkungan. Nah, itu teman-teman yang mengenai bagaimana perdebatan dan juga sindiran-sindiran dari Deddy Mulyadi kepada Gubernur DKI Jakarta. Deddy hanya menyentuh bahwa banyak pelaku di balik alih fungsi lahan bukan berasal dari setempat. Kalau mau kita jujur, perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga akan pengaruh para penyusahanya dari mana, gitu loh, ujarnya. Terkait keberadaan bendungan Ciawi yang dibangun sebagai infrastruktur pengendali banjir Jakarta, Deddy menyebut fungsinya hanya bersifat sementara menahan air. Oleh karena itu, upaya penataan wilayah hilir mulai menjadi langkah penting berikutnya.